Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kanker itu bisa muncul? Sebenarnya Rasul itu sudah memberikan isyarat, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Tapi aplikasinya tuh nggak ngerti. Yang nggak marah itu yang bagaimana itu nggak ngerti. Ini contoh nih ya, ada pejabat otoriter. Ya, ada kaku, ada emosional, susah diberi masukan. Nah, si istri ini kan nggak kerja ya. Karena si istri ini nggak kerja, terus si istri ini ya tipikalnya ya memang bukan yang halus ya, tapi tipikalnya tuh sama dengan suaminya. Nah, kalau ada otoriter seperti itu, istri terus dapat tekanan dari suami, ya istri ini kan nanti dapat bagian yang tertekan ya. Ya, si istri harus ikut suami, harus gini, harus gitu. Terus suami diberi masukan, ndak mau. Nah, lama-lama nggak bisa mengembangkan unek-uneknya, nggak bisa. Dan itu dilakukan bukan hanya sekali dua kali ya, tapi itu dilakukan sejak menikah itu seperti itu. Nah, suatu ketika dengan izin Allah muncullah kanker. Kalau kankernya itu muncul di atas umur 45, biasanya rata-rata sering menyimpan marah kepada suaminya. Kalau di bawah 45, biasanya sering menyimpan marah dengan orang tuanya. Kalau mendekati 45, 44 ya misalnya, itu biasanya menyimpan marah kepada suami dan kepada orang tua. Nah, yang model begini ini agak sulit sembuh. Tapi kalau sering menyimpan marah dengan suami terus kena kanker, kalau sudah diberitahu oleh dokter, nah ini ada kanker ini ya, terus belajar untuk tidak marah, nah biasanya cepat sembuhnya. Ya, ini ada contoh ya, umpamanya ada si istri agak lebih pendiam ya, misalnya ngasih tahu sama suami, Pak tolong ini, ya gampang umpamanya ya. Terus dilihat sama istrinya, ya kok belum dikerjakan, sampai malam kok belum dikerjakan. Terus diingatkan, loh Pak kok belum dikerjakan toh Pak. Terus suaminya menjawab, kamu nggak usah ngajari aku tahu kok apa yang aku kerjakan. Nah, kalau itu terus-menerus dilakukan oleh suaminya kepada istrinya, jadi si istri yang sering menyimpan jengkel ini bukan sekali dua kali ya, tapi sering kali. Dan itu terjadi sampai beberapa tahun. Suatu saat muncullah kanker. Jadi persoalan itu terjadi pada suami istri, dan itu yang akhirnya muncul kanker itu awal mulanya itu memang dari situ ya. Jadi nggak langsung orang itu kena kanker. Kalau di istilah kedokteran itu stadium 1, 2, 3, 4 ya, tapi kalau secara akhlak nggak ada seperti itu. Jadi kalau stadium 1, 2, 3, 4, pokoknya orang itu kalau sudah serius bertobat, mohon ampun, belajar untuk tidak marah, biasanya sel kankernya itu ya akhirnya ya mengecil ya akhirnya sembuh. Makanya kalau sudah tahu, sudah diberitahu oleh dokter ini ada kanker, ada sel kanker mulai berkembang, itu secepatnya mohon ampun di titik kesalahannya dan belajar tidak marah. Nah, yang selama ini saya amati, sudah diberitahu dokter jangan marah, masih berani nyubit anaknya, masih berani marah dengan suaminya. Ya, orang ini kalau seperti itu lama-lama ya gak usah menunggu lama ya, insya Allah meninggal ya. Dalam jarak sekitar 8 bulan sakitnya itu meninggal. Itu ada yang seperti itu. Jadi kalau sudah tahu, diberitahu oleh dokter ini ada kanker, nah itu secepatnya belajar tidak marah sambil rutin minum obat yang diberikan dokter ya. Tanpa operasi bisa sembuh kok. Pokoknya kuncinya itu betul-betul
belajar tidak marah, taubat mohon ampun pada Allah, di titik kesalahannya Allah itu memberikan kesembuhan. Ini contoh ada lagi ya, ini hanya sekedar contoh ya. Si suami itu suntik booster nih ceritanya. Nah, si istri ini ribut terus di puskesmas itu. Ya akhirnya suaminya tuh kan jengkel ya, karena pikiran. Nah, itu nanti wujudnya bukan kanker ya, tapi radang selaput otak. Biasanya radang selaput otak itu ya, kata orang-orang pinter ya, kata mereka para dokter itu sih, katanya sih orang tersebut kena HIV, itu katanya ya. Ya kalau menurut saya enggak sih. Misalnya kalau orang itu suudon, gandeng dengan marah, nanti kanker otak. Kalau berpikir dengan marah, nanti radang selaput otak. Ya nanti bisa kena penyakit seperti itu. Ya pokoknya penyakit yang macam-macam, yang dari pikiran, pokok pikiran dengan marah, itu memang nggak boleh ya. Kalau itu terus-menerus dilakukan, muncullah radang selaput otak. Kalau hanya sekali, 2 kali, insya Allah tidak apa-apa. Yang seperti ini nih biasanya seringkali dilakukan, belum mohon ampun pada Allah. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Karena apa kok disuruh musyawarah? Karena ya nggak taunya ya, yang selama ini memang orang itu kalau nggak diskusi, kalau diskusi itu nggak ada dalam keluarga, ya akhirnya sering terjadi perselisihan, yang satu jengkel, yang satu marah ya. Kalau di keluarga bunda ini ngecat rumah saja musyawarah ya. Jadi makanya di dalam rumah saya itu ya, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, teras itu warnanya beda-beda, karena seleranya juga beda-beda. Pokoknya suara terbanyak warna apa, itu yang diletakkan di ruang tamu. Selanjutnya ya, yang di kamar atau di dapur atau di kamar mandi itu sesuai selera masing-masing. Jadi seperti itu ya. Manfaat musyawarah itu seperti itu. Musyawarah itu kan untuk mendapatkan mufakat ya. Karena musyawarah inilah bisa menghindarkan seseorang itu keluar dari kanker. Insya Allah seperti itu. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.